Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program podcast Sukabawa bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Podcast Sukabawa by Gereja Isa Al-Masih Maleer. Jadi kalau nyatet itu menurut lu penting gak sih? Apa kita perlu dorong, maksudnya ya nggak harus semua gitu catat khotbah, tapi at least ya kita dorong gitu untuk mencatat. Penting sih menurut gue, karena dulu gue pernah punya kesenangan menyatat juga gitu. Cuman yang salah kan tidak dibaca lagi. Dicatat nggak dibaca lagi. Jadi sometimes gue senang untuk gue bersyukur gereja kita tetap aktif di YouTube pertama, karena kita bisa dengerin khotbah yang manapun gitu, kayak kita refer lagi. Cuman mungkin kalau mencatat tuh yang gue perhatikan tuh bukan lebih ke khotbahnya ya. Misalkan kayak orang ada khotbah tanggal segini. Kalau beberapa orang gue lihat lebih catat poin-poin yang mereka kena gitu loh. Nah kadang mereka membahasakan mereka, ternyata gini. Gue lihat beberapa orang melakukan itu gitu, kayak poin ini kayak gitu. Dan mereka mungkin bikin poin-poin itu ya, apa yang mereka dapat gitu. Jadi kayaknya kalau kayak gitu tuh jadi lebih praktikal, terus mereka juga lebih enak gitu untuk membacanya. Karena kadang kalau baca ya itulah, ada yang bilang sama gue, karena kita kebiasaan dengan sosial media yang cepat gitu ya, berapa detik bisa scroll. Kadang tuh baca buku gitu ya jadi susah katanya, karena kita tuh kita biasa nge-skip sesuatu yang kita nggak suka kan gitu. Jadi kalau baca buku di awal sudah gini ya udah gitu. Ya maksudnya itu challenge untuk baca Alkitab juga mungkin ya, atau khotbah juga kadang ketika udah nggak ini. Tapi kalau bisa bikin catatan menurut gue yang dengan versi lu sendiri gitu ya, itu lebih helpful sih buat lo, karena lu yang lebih tahu kan gimana caranya lo mencatat dan sebagainya. Tapi ya kayak ini aku bukan orang yang suka nyatet nih kebetulan nih. Parah sih ya. Ya kan orang beda-beda ya. Enggak, maksudnya kan kalau tadi pertanyaan adalah penting gak sih nyatet kan? Ya. Buat aku sendiri yang nggak suka nyatet, sebenarnya aku balikin lagi, gak apa-apa gak sih sebenarnya kalau kita jadi orang yang, gue yakin ini gue begini tuh gara-gara mungkin apa ya, kalau gue inget mungkin cara belajar gitu ya. Gue tuh memang nggak tahu kenapa, entah di kampus pun gue begitu, ada dosen ngejelasin ke gue gini, gue nggak bisa nyatet sambil ngedengerin itu, gue nggak bisa. Gue lebih pengen catatan kosong tapi gue dengerin daripada gue nyatet full, gue nggak ngerti apa-apa gitu. Terus pulang lupa udah jawab. Tapi gue untungnya gue nggak begitu. Jadi ketika gue mendengarkan, gue merasa ada input yang masuk ke gue, selalu ada input, selalu ini. Jadi gue mendengarkan juga bukan yang ya maksudnya keluar masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu kan. Gue nggak begitu. Cuma maksudnya gue yakin ada beberapa orang yang bergereja juga kayak gue gitu, merasakan sama yang gue nggak suka mencatat tapi suka mendengarkan, dan itu tuh bukan sia-sia gitu. Ya kayak gue bilang, itu nggak apa-apa nggak sih? Nggak apa-apa sih. Ya nggak apa-apa sih. Cuma maksudnya lu gini, gue tipe orang yang suka scroll foto-foto lama, and then comes up with the insight sesuatu. Oh ternyata gue pernah achieve something dan sebagainya. Kalau gue ya mencatat poin-poinnya tuh menurut gue gitu. Kadang gue screenshot something itu ketika gue lagi scroll gitu ya, misalnya di masa-masa struggling gue atau masa-masa gue lagi gue ngapain ya gitu ya, gue suka iseng gitu ya. Nah nemu quotes itu tuh bring back again the message sih kalau gue ya. Makanya kenapa gue juga sama Mike, gue bukan tipe orang yang setelah gue sadari dulu gue mencatat tuh gue memaksakan diri juga gitu, karena gue bilang perasaan rohani nih gitu kan. apa sih maksudnya ya udah gitu, saya gue mencoba kebiasaan mencatat dengan versi gue gitu, meskipun kadang gue nggak kebaca ya, tapi harusnya gue mencoba gitu. Cuman itu masalahnya, jadi gue nggak bacanya karena ya itu gue tipenya audio banget kan ya. Cuman dengan gue bikin poin apalagi sekarang di HP gitu, kadang kalau kita punya waktu kosong dan atau mungkin lo dengar khotbah dan itu relevan dengan kayaknya gue pernah dengerin deh di mana ya, lo bisa kayak buka catatan tuh,
oh iya sih ini pernah bahas ini, terus jadi kayak bisa connecting gitu teh, jadi lebih bisa fun gitu. Karena beberapa orang kan kayak ternyata suka ngomong kan, ya nggak khotbahnya tahun 2019 gitu kan, gitu kan kayak suka kayak gitu kan. Nah kadang menurut gua apa yang kita pelajari dan pernah dengar di 2 tahun sebelumnya teh bisa jadi kebutuhan kita sekarang sebenarnya gitu. Nah kita nggak pernah tahu tuh bisa jadi. Cuman kalau dengan lo minimal ada sesuatu di HP lo atau gitu, karena ya ingatan manusia kapasitasnya ingatan lu kayak gue aja kita ngomongin masa kecil gue kayak ya bisa sih, cuman biasanya ada missing link yang nggak ke-recap lah gitu. Jadi ya itu sih yang pencatatan itu dalam artian lu bisa callback lah istilahnya gitu untuk to the value yang siapa tuh lo butuh sekarang gitu. Tapi ini berarti apa ya? Ya kalau dari sisi pengkhotbah gitu ya berarti ini tantangan besar ya buat melatih diri dalam berkhotbah lah gitu kan. Karena seperti yang Michael bilang kan tiap orang kan punya style masing-masing. Ada yang nggak bisa diem gitu, yang psikomotor gitu, ada yang audio, ada yang visual. Jadi banyak faktor yang perlu para pengkhotbah pertimbangkan gitu, seperti misalnya PowerPoint yang memenuhi kebutuhan visual anak-anak, terus juga tidak buat sakit mata ya. Ya kontras warna penting sih menurut gue. Karena gue pribadi ya beli warna PPT itu galau semua. Iya. Kayak apa ya warnanya ya gitu. Bener. Karena gue pakai warna putih nih, ada yang bilang tuh sakit mata gue. Nah itu karena kita juga harus lihat tempatnya juga sih. Karena kalau di gereja kita mungkin warna putih agak dihindari lah harusnya. Shining, shimmering gitu. Splendid. Gitu. Terus kalau audio mungkin lebih ke dinamika intonasi. Betul. Gitu ya. Kadang mungkin dia humor, terus kemudian dia nyantai, terus ada yang pas momen-momen punchline-nya dia serius gitu, nadanya mungkin agak keras gitu. Itu yang mungkin buat orang nggak boring gitu ya. Terus dari public speaking. Kalau yang risiko motor mungkin pengkhotbahnya ada interaksi gitu, atau mungkin dianya moving gitu ya. Movement menurut lu penting gak sih? Movement susah ya, maksudnya dulu sendiri gue pernah nyoba nih, karena gue bukan tipe orang yang kalau lagi ngomong itu gerak. Kalau gue gerak banget, gue gak bisa diem semua kalau berarti. Nah itu jadi suka kadang gak konsen kalau gue. Iya, kalau gue tuh gak usah jauh-jauh. Kan nge-WL pun kadang-kadang tuh ya suka kayak movement. Itu kalau lo ke ya? Gue setuju sih, tapi kalau misalnya movementnya yang ujung ke ujung gini, semua dikelilingin, wah gila pusing gue. Oh gitu? Pusing gue kalau semua. Ya maksudnya kalau misalnya ini bimbal lu, at least lu di tengah kan, nggak apa-apa lah kanan kiri. Oh kalau terlalu ke pinggir? Kalau terlalu ke pinggir, iya apalagi yang intensitasnya tinggi gitu, habis kanan langsung kiri, kanan kiri lagi balik. Ada yang langsung, gitu? Ada, gue pernah ketemu, gue pusing. Aduh ini mata gue sakit. Belum dia roll depan roll belakangnya. Enggak dong. Gimnastik. Tapi ya jadi maksud gue kayaknya emang kalau memang mau mencoba untuk maksudnya mensiasati godaan-godaan ini biar bisa semakin dikurangkan lah, mendengarkan sebenarnya apa sih kebutuhan jemaah gitu, lu suka khotbah yang seperti apa gitu. Nah ya biasanya kalau gereja kita tuh ya 300 sampai berapa ya? Ya kurang lebih. Ya kurang lebih 300-400 lah gitu. Total jemaahnya gitu. Kayaknya akan lebih mudah untuk mensurveinya gitu. Gue gak kebayang yang 10.000 ya gak sih? Iya gak sih? Maksudnya tapi ini apa yang gue suka dari ini, gue nyebutnya sih gereja keluarga ya. Jadi kayak gereja yang masih bisa kenal hampir semua lah gitu. Enaknya tuh ketika ada yang seperti ini tuh came up with an idea-nya tuh lebih gampang gitu, untuk ngomong ke koyas langsung, ke bapak gembala. Khotbah tuh gini. Nah makanya gue sangat appreciate dengan banyaknya ilustrasi gitu yang beliau lakukan gitu. Kayak menurut gue pas ada satu khotbah kok ada apa permen sebenarnya ada apa nih gitu. Orang kan pasti secara langsung apa nih, jadi kayak pay attention dulu kan. Kayak gue pernah dengar kok pernah bawa lato-lato juga kan. Pasti nggak ada kayaknya. Terus pas sampai kapan ada drama dulu, maksud gue ya bukan berarti nggak bisa sih pengkhotbah senior tuh untuk bisa out of the box improve seperti itu. Cuman karena gue yakin beliau bapak gembala itu tuh mendengarkan, karena inputnya dari anak muda dia kan ngedengerin juga nih. Mungkin kalau yes take note juga dan akhirnya mencoba lakukan. Dan gue jujur gue appreciate sih
dengan apa yang Koes lakukan itu. Rian juga pernah ya jadi apa? Lu ngebahas soal apa? Pontius Pilatus. Iya, Gue pakai. dia pakai wig ya. Enggak, itu wig itu diedit kok iya malah. Diedit di fotonya. Aslinya gue nggak pakai itu, tapi Pakai baju apa lu ya? itu pakai sebenarnya baju jas wisuda itu kan suka dikasih baju tambahan ya. Itu gue pakai seolah-olah gue jadi sidang penyidangnya gitu Pontius Pilatus. Ya jadi yang I think ya gue tuh suka ketika gue membaca suatu dari Alkitab dan gue bisa praktekkan tuh gue sangat suka gitu. Apalagi orang yang bisa menerjemahkan sesuatu dari Alkitab menjadi sesuatu yang relevan sehari dan bisa gue lakukan. Gue tuh sangat senang dengan khotbah-khotbah yang seperti itu. Ya itu mungkin bisa dilakukan dari sisi gereja ya. Nah cuman ini sebagai penutup nih, masing-masing nih disiplin diri tadi. Apa yang masing-masing kalian latih untuk bisa tidak tergoda dan fokus sama ibadah apa? Kalau tadi Michael kan mungkin melatih diri lah ya, untuk matiin HP dan sebagainya. Kalau Rian apa yang lo lakukan? Biasanya Roh Kudus kadang suka tegur yang ternotis gitu. Sebenarnya tiba-tiba gue pas lagi momen terdistrak tiba-tiba diingetin, gue tuh udah kayak kedistrak nih gitu kadang. Nah gue lebih berusaha untuk ngeresponin itu sih ya, karena mostly gue cukup sering nge-sound gitu, jadi mungkin kebiasaan ngutak-ngatik gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak pelayanan kadang suka gatel gitu ya. Jadi gue juga sekarang lagi mencoba juga kayak Michael gitu untuk berusaha untuk menikmati ibadah ketika memang gue nggak lagi ngapa-ngapain gitu ya. Terus kalau khotbah juga gue berusaha appreciate message-nya gitu. Apa yang ia pengen sampaikan, apa yang gue bisa dapat dari sana gitu, terlepas dari ya mungkin segala kekurangan yang terjadi dari si pengkhotbahnya. Terus gue juga perspektif lah ya, karena gue sebagai pengkhotbah ingin jemaat mendengarkan, gue diingetin juga ya udah kalau kamu sebagai jemaat kamu juga yuk coba belajar untuk mendengarkan pengkhotbah lain gitu. Itu sih. Be open minded ya bro ya. Betul. Michael mungkin ada tambahan mungkin lu apa sih yang lo lakuin? Mungkin dari tadi apa yang pernah sampaikan, kamu pengen kasih beberapa notes tambahan gitu. Sebenarnya yang gue lakukan selama ini masih di situ aja sih kok. Kayak gue matiin HP itu memang gue ini dari kecil. Dan itu tuh bukan khotbah, dari mulai ibadah sampai beres gue baru nyalain. Mungkin kadang pada akhirnya banyak yang nanya, kamu kemana aja sih, kamu gini-gini, gue gak kabarin kok. Kamu nanya gitu. Enggak dong. Ada lagunya bisa. Ya gitu kan, maksudnya ada konsekuensi juga yang pada akhirnya ketika gue nyalain HP itu ada juga gitu yang kesel juga karena kok gak ada kabar, gak bisa dihubungin. Oh iya. Cuman kan ya privasi ya. Karena kadang vibrate juga ini ya, mendistract ya. Kalau di kantor jadi kepo gitu. Iya. Nah, ya gue sih maksudnya tetap masih pegang teguh sama prinsip gue pengen dengerin apa yang gue pengen dengerin, gue pengen dengerin. Dia bagus sih. Gitu sih. Maksudnya yang gue lakukan sampai saat ini, komitmen gue di ibadah itu aja sih dulu ya. Gue pengen pegang teguh itu sampai seterusnya kalau bisa lah. Karena gue yakin yang gue lakukan ini sesuatu yang baik. Betul. Nah mungkin tambah dari gue, ketika lo punya komunitas yang mendukung untuk lo bisa disiplin itu kan lebih baik sih. Gitu. Kayak gue flashback, kalau di Instagram hashtag throwback. Nah, dulu gue pas zaman itu gue sangat semangat dan antusias dengan hari Minggu. Terlepas ya gue harus ketemu dengan teman-teman ya di RBK, di Youth gitu. Cuman ya akhirnya disiplin diri yang, karena kita nggak pernah tahu di minggu keberapa lo dapat message sesuatu dari Roh Kudus itu, kita nggak pernah tahu. Lo nggak bisa ya, sama kayak perempuan Samaria yang disambarin sama Yesus yang pas dia lagi nimba air gitu kan, momennya kita nggak pernah tahu gitu ya. Nah jadi ketika lo punya antusiasme itu ya gitu ya, meskipun gue tahu challenging untuk dengerin pengkhotbah yang pembawaannya cukup tempo 3/4 kayak ya maksudnya ya kadang bisa lebih lama dan sebagainya, tapi minimal ketika lo punya antusiasme itu setiap hari Minggu ya lo akan set your focus and point untuk bisa apa nih gue bisa dapat apa nih minimal ini. Nah mungkin antusiasme itu yang bisa dibangun
Kadang kalau lu sendiri terus lu jadi kayak aduh gue antusias sendiri tapi orang lain nggak antusias karena jadi down juga. Jadi kalau zaman dulu kita di RBK-nya ada teman-teman pengurus yang ya waktu itu puji Tuhan ada satu apa ya visi ya bisa satu movement atau sama-sama nggak pegang HP gitu. Jadi yang kayak mencoba untuk ngasih teladan juga dan coba untuk merhatiin juga gitu. Kadang beberapa orang udah beres ini sharing gitu ya hal yang mungkin jarang ditemui sih sekarang yang atau ya. Cuman ya lebih good ketika gitu gue kalau sama Rian gitu kadang udah beres ini bagusnya sifat basi bapak ini ada poin tentang ini. Nah kadang Rian bisa namain suatu point of view lagi orang jadi lebih hidup gitu. Kadang khotbah yang boring ketika after the service dan kita ngobrol bisa jadi hidup juga gitu. Makanya penting ketika kita set disiplin dan fokus dan punya ya nggak usah banyak-banyak lah 3 orang mungkin yang bisa diajarin tentang itu. Gue yakin setiap khotbah apapun itu bisa teman-teman karena orang yang khotbah, orang yang WA, orang itu tuh bukan orang yang dipilih sembarangan nih. Pasti apapun yang terjadi dia udah ditetapkan untuk bawain sesuatu saat itu dan Tuhan udah berbicara lewat orang tersebut gitu. Jadi seru sekali ngobrol bersama kolega-kolega saya di sini. Kolega, senang. Mau ngobrolkan tentang apapun dan setelahnya kita mau pingpong dulu ya. Teman-teman jadi malu gue. Jadi memang ada kebiasaan podcast lah bisa pingpong. Kita coba bangun disiplin ini. Kita podcast dan pingpong dan tidak mendadak ya. Dan supaya gue yakin banyak yang terberkati lewat podcast ini. Amin. Thank you teman-teman, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Masih di podcast Sukabawa bersama dengan Indra dan juga beberapa narasumber lain yang pastinya akan membawa value-value sederhana tapi ngena dan juga semoga bisa bermakna buat teman-teman semua. Thank you semua, God bless you. Bye. Podcast Sukabawa by Gereja Isa Almasih Maleer yang berlokasi di Jalan Maleer 1 nomor 15. Untuk informasi ibadah, pelayanan, dan komsel dapat menghubungi Sekretariat Gereja Isa Almasih Maleer di nomor 0821 1965 9019. Tuhan Yesus memberkati. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Podcast Sukabawa bersama Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.